waktu itu susuknya. Tiga letak yang harus aku taruh tuh. Oke. Tepatnya aku di kening, di bibir, sama di tangan. Nggak semua bisa. Berapa lama lu nyari waktu itu? Wah, bisa sampai gue 3-4 bulan gue belum ketemu juga. Belum ketemu. Dan selama 3-4 bulan itu si gundul itu masih datang? Masih. Gila. Bangunlah gue di situ. Gue ngerasa benar-benar itu kayak rep-repan, kayak gue udah kayak ngerasa tidak baik-baik saja. Tiba-tiba si yang ganteng itu benar-benar itu genderuwo ternyata lagi hubungan badan sama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang pastinya bakal nyeritain kejadian horor yang dia alami. Kalau sahabat Lonceng ingat, beberapa bulan yang lalu atau sebulan setengah yang lalu lah, sebulan yang lalu kita pernah ngupload videonya Om Hendra tentang pemasangan susuk. Jadi dia tuh nemenin satu modelnya dia yang masang susuk di suatu daerah sampai akhir hayat si modelnya ini. Jadi dia nyeritain detail tuh. Nah, malam ini gue bakal kasih buat kalian semua si pelaku pemasangan susuknya ini untuk menceritakan kejadian yang dia alamin nih, dari awal masang susuk sampai ngelepas susuk. Di sebelah gue udah ada Kak Tika. Kak Tika. Ya. Ini mau nyeritain tentang susuk waktu Kak Tika masangnya. Boleh tahu nggak itu tahun berapa sih waktu itu? Waktu itu aku masih ingat tahun 2016-an sih. 2016, oke. Kenapa kok Kak lu bisa kepikiran gitu buat masang di susuk? Ya karena waktu itu aku kebutuhan ekonomi yang susah waktu itu. Kayak udah mentok, udah nggak ada jalan lain, jalan apapun udah gue lewatin tapi nggak dapet nih jalan keluarnya. Udah gue mikir jalan pintas yang cepet aja gitu. Oh, lu ada di mana waktu itu? Di titik lu lagi hopeless banget. Iya, benar. Ya nggak apa-apa, orang waktu itu pernah ada di titik itu kok ya, pastilah. Iya. Apalagi ketika dengar ngerantau nih di Jakarta. Iya. Gue sendiri bang rantau. Berarti ini mau nyeritain kejadian waktu pasang susuk sampai gue selesai. Oke. Itu berarti banyak kejadian yang dialami. Banyak banget. Apa aja tuh Kak? Boleh tahu nggak? Mungkin sepil 1 atau 2 gitu ada? Gue pernah disetubuhin jin. Iya. Disetubuhin jin? Benar. Oke, jadi ditahan dulu nih Kak ceritanya. Dan buat sahabat Lonceng yang belum subscribe Lonceng Misteri, buru langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan mungkin kita sedikit disclaimer dulu nih ya di awal, kalau ketika cerita di sini bukan buat gimana-gimana, cuman emang mau buat pembelajaran aja nih. Iya, pembelajaran sama sahabat buat Lonceng. Iya. Jangan sampai ada yang masang-masang kayak gini ya. Benar. Karena efeknya nggak enak banget ya Kak. Enggak. Ya udah Kak Tika, langsung kita mulai aja nih kayak ceritanya. Oke. Oke Kak Tika, itu gimana Kak ceritanya Kak? Jadi kan dulu waktu pas gua awal-awal ya pisah ya kan sama laki gua dulu. Oke. Gue tuh kayak buntu banget tuh bang, kayak udah nggak, pokoknya bingung lah mau gimana. Terus kan namanya orang ada cuman hidup lah ya kan. Gue udah bingung, nyari kerjaan susah, mau kemana-mana juga susah, kayak udah di titik yang gue capek banget nih kayaknya nyari kerjaan. Terus mikir lagi, aduh kerja apa, ketutup gak sih sama semuanya gitu. Tapi lu udah di Jakarta gitu. Itu apa belum? Gue udah di Jakarta, waktu saat itu gue udah di Jakarta. Nah terus udah lama tuh gue udah bingung lah, udah kesana sini, tiba-tiba gue ketemu teman gue bang, teman lama gue. Habis itu dia bilang ke gue gini, sekarang kerja di mana gitu-gitu lah intinya. Gue ya sedikit banyak gue curhat lah, karena dia juga tahu sih perjalanan hidup gue kayak gimana dulunya tuh, dia tahu juga. Nah habis itu gue cerita sama dia, gue kayak capek banget deh, pengen cari kerjaan tapi yang tahu sendiri lah ya sekarang biaya hidup kan mahal gitu, pengen kayak
cepet aja gitu. Nah akhirnya dari situ gue mikir tuh, dia juga ngasih kayak bisikan gitu sih, kayak yaudah lu pasang susuk aja. Oh jadi temen lu nih yang nawarin nih? Yes, benar. Itu temen gue yang nawarin bang. Oke. Setelah temen gue ngomong kayak gitu, udah pasang susuk aja. Terus kata dia, penghasilannya tuh menjanjikan. Dan gue kerja juga gak terlalu capek-capek ngapain ini itu gitu. Gue gak pikir panjang dong. Dari situ gue gak pernah mikirin nanti akibatnya seperti apa, gimana-gimana. Gue gak mikirin itu bang. Lu nanya gak? Kalau gue udah masang susuk nih buat apa nih tujuannya? Lu nanya nggak sama temen lu waktu itu? Sebelum masang ya? Sebelum masang, iya gue nanya lah. Pasti kan gue biasanya dia buat narik-narik tentang penghasilan yang gampang didapat dengan kerjaan yang biasalah kayak gitu bang. Mempermudah kerjaan gitu. Mempermudah kerjaan itu kerjaan yang tanda kutip. Oke. Nah, nggak masalah. Abis itu tambah tertarik tuh, tambah penasaran kan gue. Apa ya, emang apa gue kesini aja nih apa ngikutin dia aja gitu. Gue pulang dulu tuh setelah itu. Gue sempet kayak berpikir dulu 2 atau 3 hari lah gue mikir tuh. Karena gue udah buntu banget, kebutuhan semua udah mendesak kan. Gak pikir panjang, gue langsung ambil tawaran itu. Anterin gue ke sana, ke tempat itu. Daerah mana tuh tempatnya? Itu di daerah Bogor sih bang. Masih di daerah Bogor? Masih di daerah Bogor. Nggak usah. Sampai situ aja ya? Iya, oke. Gue tuh ketemu dia lagi tuh. Dianterin lah dia ke tempat gue ke sana. Gimana itu keadaannya di sana? Apa ada yang mau masang juga nggak selain lu? Apa cuma lu doang waktu itu? Mungkin di sana selain gue nih mungkin ada ya, cuman gue nggak ngeliat sih. Waktu itu cuman gue doang bang. Waktu itu cuma lu doang? Iya, gue doang ke sana. Tapi rumahnya rumah biasa di sana? Rumah biasa, dan itu kayak ya semacam gubuk gitu bang. Rumah-rumah zaman dulu lah. Oke. Iya, terus kayak ada kayak masih pakai sumur yang timba gitu. Nah, masih pakai sumur manual yang kayak gitu di sana. Iya. Terus jalan ke sana juga lumayan kayak yang pohon-pohonnya masih asri banget lah. Jadi masih jauh tuh dari Bogor ya? Masih. Okay. Terus nyampe sana, lu ngeliat rumahnya situ, lu ngobrol-ngobrol sama dukunnya terus? Iya ngobrol, terus gue dikasih tawaran lah. Gue harus memilih tuh. Kan di sana bang, kalau misalkan susuk tuh ada paket-paketnya gitu bang. Oke, apa aja tuh paketnya? Nah di situ tuh kayak ada yang kayak emas putih tuh, kayak titanium. Mustika putih gitu? Kayak terus? Putih kayak gitu. Terus ada yang emas, ada yang gold, sama yang berlian. Itu sesuai kemampuan uang kita. Oke, gitu. Boleh tahu nggak harganya untuk ketiga paket itu berapa aja? Kalau yang di berlian itu udah di atas 10 juta ke atas sih bang, setahu saya sih. Kalau yang emas? Emas masih yang tergantung gramnya nih bang, dia ngikutin gram-gramnya gitu. Dia kalau misalkan yang gramnya yang gak terlalu tinggi masih oke, paling di 5 juta, sekitar 3-5 juta lah. Yang paling murah adalah yang itu, titanium itu. Nah gue waktu itu ambil yang titanium. Titanium, tapi untuk kegunaannya sama atau emang kegunaannya sama terus kekuatannya aja nih berbeda apa kemanjurannya? Berbeda, iya. Kemanjurannya berbeda lah pasti. Tapi untuk manfaat sama? Manfaat sih sama. Sebenarnya sih tujuan memakai susuk sih pada dasarnya sama aja. Cuma bedanya di itunya doang. Kayak kedahsyatannya kali si kekuatan itu. Iya, kemanjurannya gitu kan. Kemanjurannya benar-benar. Kalau misalkan berlian, tujuan gue tuh nggak yang terlalu tinggi ke sana-sana lah, ya udahlah gue pilih yang paling ini aja, yang paling kecil aja lah, gue pilih yang titanium aja. Nah pertama gue pas sudah pilih itu tuh gue suruh ritual mandi dulu di sana. Di sana. Pas hari itu, pas lu ngobrol-ngobrol itu. Pas hari itu juga. Oke, lu mandi dulu di sana. Mandi dulu, gue mandi di sana sama ya pakai kembang-kembang gitulah, gue suruh mandi. Di sana tuh. Iya di sana. Sama dimandiin sama orang ya? Kalau dimandiin sama orangnya nggak bang, karena kita kan harus lepas semua busana. Tapi si air itu adalah nggak boleh dielap pakai kain. Jadi biarin tuh air ngeresap ke badan kita sendiri. Itu nggak boleh. Iya. Sesudahnya itu nggak boleh. Oke, menarik nih. Iya, itu si air itu dibiarin resep ke badan kita. Setelah kan nunggu dong, nunggu si air itu masuk ke kita. Setelah udah oke, udah iya, baru kita pakai busana lagi, baru ketemu si
dukunnya lagi. Nah, dari mandinya nih, ada tata cara nggak dikasih tahu nggak mandinya harus? Ada doa-doa juga baca. Iya, ada doa-doa juga. Dikasih tahu sama baca. dia tuh. Dikasih tahu. Setiap guyuran baca ini, Iya, baca ini. dan itu 7 guyuran. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke. Dan bacanya juga beda-beda. Oke. Gitu. Gitu, baru tahu gue. Iya, nggak itu kan. Setelah udah tuh ritual mandi kan udah beres. Udah ritual mandi udah beres. Di situ aku keluar lagi dong, ketemu dukunya, baru dibacain doa sama dia. Nah, aku tuh pilih 3 waktu itu susuknya. 3 letak yang harus aku taruh tuh. Oke. Tempatnya aku di kening, di bibir sama di tangan. Oh. Iya, nggak di bagian mana-mana lagi, nggak. 3 itu aja. 3 itu aja. Karena orang yang akan melihat itu bagian itu dulu, nggak mungkin kemana-mana dulu. Iya. Karena pertama dari muka. Dan muka udah menarik. Dari omongan kita ngomong orang gimana, orang tuh kayak tertarik, pengen ngomong sama kita, ngobrol, pengen kenal gitu. Pengen gimana lagi, kok penasaran gitu kan, pengen tahu gitu. Kok orang ngobrol enak banget, hawanya tuh kayaknya enak ngomong sama gue gitu bang. Nah, ketiga di tangan. Tangan gimana caranya kita salaman sama orang itu pengen ngasih duit ke kita. Wah, begitu. Nah, benar. Itu kalau digunanya di tangan ya berarti. Yes. Tangan kanan berarti. Dan itu ada doanya juga. Tangan kanan. Iya, sebelum salaman kita ada doanya juga. Ya, kan ada kayak harus Ritual. ngaktifin dulu ya. Nah, ngaktifin si ininya nih. Gue udah tentuin pilihan semuanya lah intinya. Udahlah, di situ langsung pemasangan, ritual pemasangan. Langsung masang tuh. Langsung. Di yang 3 titik itu. Gimana pas ritual masangnya, bisa dijelasin nggak? Ritual masangnya tuh aku cuma suruh baca doa di situ ya sesuai sama yang disuruh. Terus gue tutup mata dong. Karena tutup mata terus gue dipegang gini nih. Set diginin doang nih. Diginin kayak langsung kayak ada energi masuk gitu ke badan. Apa yang lu rasain waktu itu? Langsung kayak berat gitu loh bang. Zut gitu. Gue sempet astagfirullahaladzim apa nih gitu. Tapi gue cerita juga ke dukunnya. Aku kayak ngerasa ada yang masuk. Iya gak apa-apa, tahan aja. Dia bilang gitu. Dukunnya bilang gak apa-apa. Dia bilang memang aku masukin gitu. Energi yang dari aku. Dari si susuk itu. Kalau memang udah kerasa berarti udah mulai masuk ke badan kamu. Katanya dia bilang gitu. Itu baru susuk pertama tuh? Pertama. Terus? Kedua di bibir. Kalau di bibir dan seterusnya sih aku nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa? Karena yang pertama itu yang paling berat. Karena energinya kuat banget bang. Gua ngerasa itu. Udah tuh udah beres kan. Udah beres. Si air yang di dalam botol itu yang bekas mandi nih kan gue ada nggak habis dong karena di satu ember itu kan lebih dari 7 gayung dong. Iya, pasti bener. ada sisanya dong si air bunga itu. Nah aku bawa nih ke rumah aku lagi, balik lagi ke Jakarta kan. Nah dari situlah aku kan setiap 7 hari pertama adalah air itu harus cukup di 7 hari buat campuran aku mandi. Oh, dicampur. Iya. Gitu. Ada campuran juga. Jadi, terus ada juga aku bawa make up juga ke sana bang. dari dia tuh. Oh, dikasih juga. Jadi aku biasa yang aku pakai itu make upnya apa, nanti sama dia didoain juga bang. Oh gitu. Untuk sehari-hari aku pakai. Oke, tapi sebelumnya nih, sebelum dipasang nih susuknya, lu lihat nggak bahannya, barang susuknya ini apa? Boleh lihat nggak sama dia? Nggak boleh lihat Nggak itu. boleh lihat? Nggak boleh lihat sama sekali. Jadi gue nggak ngelihat apa-apa. Nggak ngelihat Nggak apa-apa? ngelihat apa-apa. Even lu mau dikasih, lu berjanjian berlian pun gue nggak ngelihat berliannya. Tapi beneran berasa tuh di sini Berasa. ada yang ganjel juga. Iya langsung masuk ke badan malah. Kalau di sini ada yang ngerasa nggak ada yang ganjel atau gimana? Pertama berat. Pertama berat di sini. Berat, aku berat langsung aku nunduk kayak langsung zzz, gitu langsung. Nah, berat tuh. Gitu. Tapi pas udah itu udah better sih udah enak udah oke udah habis itu aku pulang lagi. Dari pas udah selesai itu aku kan mandi tuh selama 7 hari bang. Dari situ ya memang orang tuh hawanya pengen kenal sama gue mulu nih. Beda tuh. Langsung beda banget anjir bener deh. Emang bener-bener beda banget itu. Gue ngerasain sendiri itu. Oke. Kayak biasanya nih kayak orang lewat atau apa tiba-tiba nengok gitu. Gue ngerasain itu orang naik motor tiba-tiba nengok pengen kayak ada daya tarik tersendiri mungkin ya. Gue sih ngerasain itu, sangat ngerasain itu bedanya. Itu padahal belum selesai 7 hari tuh ya? Belum.
Itu baru gue awal-awal dari si dukun itu, gue langsung pulang ke itu tuh gue udah ngerasa perbedaan. Nah kesini makin gampang dong gue cari kayak misalkan ya kenalan gitu ya, gampang gue cari duit juga. Itu cuma ibarat even gue cuma nemenin dia makan doang atau minum doang atau apa, gue pasti dikasih duit terus sama dia, sama orang-orang yang gue temuin bang. Itulah tanpa gue yang gimana gitu udah pasti gue dikasih duit mulu. Apalagi gue kalau ibaratnya sampai kenal, gue salaman, gue tarik tangannya dia, langsung dari situ gue udah mulai nyaman di dunia kayak gini nih. Udah mulai enak banget nih, gue kerja nggak capek anjir, gue ngapa-ngapain duit gue banyak gitu. Nah sebelumnya nih pas dari yang lu pemasangan, dari proses lu mandi nih 7 hari nih, ini balik lagi ya kayak abis masang. Ada nggak lu ngerasain beda dari dalam diri lu? Misalnya lu tidur ngerasain apa, lu dimimpin apa? Ada nggak dari segi horornya nih, ada nggak? Oh ada. Apa tuh, bisa diceritain nggak? Gue tuh dari pas awal gue pasang susuk itu, kayak aura negatif gue juga kebuka bang. Bukan di hal yang positif gue dapet cuan banyak, gue juga kayak lebih sensitif hal-hal yang kayak gitu tuh. Itu tuh gimana tuh? Gue pernah, kan gue kos sendiri. Gue baru banget mandi bang, baru mandi, ditepuk pantat gue dari belakang. Serius. Itu hari keberapa tuh? Itu hari kayaknya udah seminggu kesana deh. Oh udah lewat 7 hari itu ya? Udah ritual itu udah beres. Jadi 7 hari ini nggak ada yang aneh sebenarnya? Nggak ada. Setelah 7 hari baru? Nah, itu tuh aku udah ngerasain dari situ tuh. Udah kayak kebuka aja gitu. Di hawa-hawa mana aja gue udah berasa kalau ada yang penunggunya. Jadi langsung sensitif ya? Sensitif, bener-bener. Wah gila, gue ngerasain itu benar-benar kayak bertarung sama diri gue sendiri. Iya, even gue dapet duit banyak, gue juga ngerasain nih apa yang berat di diri gue. Soalnya gue semenjak pasang itu, gue si yang makhluk kayak yang tak kasat mata gitu ya bang. Ya maksudnya, gue nggak pernah ngeliat sebelum, gue sering lihat. Gue pernah dimimpin sesosok nenek-nenek, matanya merah. Gue juga sempat ngeliat bener-bener wujud pocong, asli pocong, matanya merah juga sama, dan bener-bener kayak nyata banget. Gimana tuh ceritanya tuh? Gue pernah waktu itu maghrib tuh, maghrib gue sama mama gue tuh dari beli apa tuh waktu itu. Nah itu bener-bener kayak mau pulang juga udah di tengah-tengah maghrib, mau berhenti juga ya udahlah jalan aja gitu. Gue lewat SMK tuh waktu itu, sekolahan. Nah gue nggak punya pikiran gimana lah ya kan. Tiba-tiba gue nengok aja, wah film gue udah nggak enak nih. Nyokap gue nanya dong kenapa gitu. Nggak apa-apa. Gue nengok lagi dong, gue berasa ya udahlah mungkin salah pandangan gue. Pas gue nengok lagi dari belakang, emang bener dong dia berdiri di SMK itu di gerbangnya sekolahan. Ya, itu benar-benar pocong berdiri dan itu benar-benar nyata. Wah, setelah itu gue ini lagi nih, mimpi nenek-nenek tuh. Nenek-nenek datang ke kosan gue. Itu gue kayak berasa nyata, bukan mimpi. Didatengin sama dia. Masuk. Ya, dia mah diem aja bang. Gue ajak ditanya apa-apa juga diem aja. Nggak ngejawab, nggak apa. Gue sampai kayak udah bangun-bangun, gue udah basah kuyup, udah keringetan kayak gimana. Tiba-tiba udah gue bangun aja. Di situ. Itu belum sebanding sama kejadian-kejadian yang lebih gila lagi selanjutnya. Dimana di titik gua ketemu sosok ganteng banget di mimpi gua tuh bang. Oh iya? Iya, ada lagi. Gua selepas kejadian itu gua masih banyak pengen horor banget deh. Jadi banyak kejadian horor setelah lu pemasangan itu? Nah iya. Yang bikin gue benar-benar kayak shock banget, gue awalnya itu gue ketemu sosok tuh ganteng banget di mimpi gue tuh bang. Gue kayak ngenikmatin pas gue ketemu sama dia di mimpi tuh, gue kayak ngenikmatin, seneng kayak orang kayak pacaran, kayak nyaman aja kalau sama dia. Kayak semakin kesini gue bisa sampai ke hubungan itu juga. Di mimpi? Iya. Dan gue ngerasain pas bangun tidur, gue capek kayak habis ngerasain kayak gitu sama. Kayak habis berhubungan? Iya. Wah, menarik. Kayak senyata itu loh bang. Nah. Tapi lu tahu dia siapa? Namanya siapa?
Pertama gue nggak sempet kayak yang gue ngerasa ya udah kayak jalan aja gitu. Ngobrol pun lu sadar tapi ngobrol apa? Sadar, gue ngobrol sadar terus ya biasalah kayak, dan itu kan ketemunya cuma di mimpi ya. Besoknya lagi ya gue anggap ya udah biasa lagi. Kayak mimpi biasa aja. Mimpi biasa. Kok lama-lama kayak sering gitu. Nah suatu ketika kejadian tuh bang, jam kayaknya 2:30 pagi deh kalau nggak salah tuh. Gue kayak rep-repan gitu loh, kayak tersadar sama nggak sadar gitu. Pas gue sadarnya di situ bang, itu benar-benar kayak sosok genderuwo, gede banget, pas banget di depan gue berdiri. Gue mau minta tolong nggak bisa. Lu ngerasain gak sih? Gue tuh kayak benar-benar kekunci, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ngeliat itu genderuwo gede banget di depan gua, matanya kayak hijau serem gitu bang. Gua udah aduh ya Allah gimana dong, tolongin gua ini gimana, gua udah takut banget. Nah dari situ bang, udah pas gua sontak kebangun dong, emang itu udah nggak ada lagi sih, udah hilang gitu sebenarnya, udah hilang dong. Nah gua konfirmasi lagi nih ke temen gua nih, karena gua udah lama-lama udah kayak ketakutan sendiri gua, kayak udah kok lama-lama makin gila nih, apa nih gitu kan. Ya even gue duit gue banyak, apa aja bisa gue beli ibaratnya, tapi gue nggak dapat ketenangan hidup gitu loh, kayak dihantuin mulu setiap hari, setiap ini. Dan gue tuh kalau kemana-mana kayak ngerasa ada aja yang ngikutin gue, ada aja kayak yang mantau gue, kayak kemana aja gue main, kayak gue jadi kayak kaget-kaget sendiri gitu. Nah habis itu gue ngomong lagi dong sama teman gue, karena gue udah kayak merasa nggak nyaman. Gue ngomong ke dia, tapi ternyata di situ adalah gue harus ada balik lagi, ritual lagi ke dia. Ini info dari temen lo apa dari si orangnya nih? Temen gue. Tapi orangnya nggak ngasih tahu, nyuruh lu balik lagi? Nggak tahu, makanya gue nggak tahu sampai kejadian kayak gitu. Efeknya tuh dari situ. Karena lu nggak balik lagi ke sana. Nah, karena gue nggak balik lagi ke situ, bang. Ternyata harus balik lagi ke situ. Nah, namanya ibaratnya tuh kayak lu beli nih, ibaratnya mobil, lu harus ada servisnya nih. Iya, kalau lu beli motor harus ada di servis, entah itu ganti oli, entah itu apa, entah ritual apa lagi. Ternyata tuh ada lagi ritualnya. Kali aja udah kendor kan remnya. Nah, enggak gasnya udah ngelos tuh. Apa kalau nyebutnya kalau gasnya? Los dol. Gasnya masuk angin ya. Gas lu masuk angin. Ternyata harus ada servisnya ya. Ada servisnya. Gue nggak tahu tuh. Kan gue ibaratnya awam. Kalau tentang kayak gitu kan gue nggak ngerti. Nah gue telepon lah sama teman gue. Gue gini, gue ceritain semua dong tentang kejadian ini yang udah gue alamin gitu. Nah ternyata teman gue bilang, ternyata lu harus kesana lagi, ada ritual lagi yang harus lu jalanin lagi gitu. Nah selama itu tuh udah jalan berapa ya? Udah 1 tahun sampai 2 tahun lah gue pakai kayak gitu bang. Udah balik ke sana belum waktu itu? Gue udah balik ke sana. Bisa diceritain nggak pas balik lagi apa yang lo lakuin? Nah gue ke sana ritual lagi kan, tapi ritualnya nggak kayak yang pertama. Gue cuma mandi doang. Mandi doang? Iya, mandi doang. Mandi doang dan sama ritualnya sama, mandi nggak perlu harus ditemenin dia sih, nggak, mandi sendiri, nggak perlu dielap, nggak boleh dielap sama sekali. Sama tuh, harus nyerap aja biar nyerap. Iya, biarin sampai nyerap sendiri dan gue dibawain air bunga lagi. Bayar lagi nggak tapi? Pasti. Ngasih ke dia gede nggak waktu bayar yang servisnya itu? Kita bahasain servis aja lah. Iya, yang keduanya nggak segede yang pertama, karena kan kita nggak penanaman lagi, nggak beli lagi itunya. Yang mahal tuh berarti yang pertama aja. Yang pertama, iya, paling ya buat ini aja lah gitu. Kata dia nggak usah yang kayak waktu pertama gitu. Lama nggak prosesnya? Enggak, itu lebih cepat. Bentar doang. Iya. Berarti nyerpis nih cepet ya, nggak lama ya? Kita suruh mandi, baca doa, bawa air itu, mandi 7 kali lagi. Di rumah? Di rumah, udah selesai gitu lagi. Nah, setelah kejadian yang ritual yang kedua, kan udah tuh. Ini udah yang kedua nih berarti? Ini udah kedua. Berarti pertama, kedua sama, ritualnya begitu? Sama, nggak ada beda. Gue ditawarin dulu bang, gue pengen naik yang level ke emas atau ke berlian nggak? Oh, disuruh upgrade? Iya, nggak ios doang ternyata. Udah kayak MLM nih, maaf susuk. Ya, Anda sudah seperti MLM. Terus. Nah, gue suruh upgrade tuh, gue ditawarin karena mungkin kan dia pengen bayaran gede juga kan. Nah, gue ditawarin ke emas kalau nggak ke berlian. Tapi gue nggak mau, gue nggak tertarik. Ya udah gitu. gini aja lah. Iya, gitu. gini aja, gue juga takut anjir. Prosesnya sama. Iya, dari yang juga pertama, kedua sama. Jaraknya
dari proses yang servis pertama ke servis kedua nih berapa lama? Kayaknya ada 6 bulan deh. 6 sampai 6 bulan. 7 bulanan sih. Nggak Sekitar sampai segitu ya? setahun, iya. Nggak sampai setahun. Terus gitu berarti harus balik lagi. Balik lagi, Oke. gua balik lagi. Balik ke cerita nih udah proses kedua nih, udah Iya, servis kedua. udah. Apa yang terjadi? Nah, gua kayak ya sama, masih di hal-hal yang sensitif juga. Masih ngerasain hal-hal aneh? Masih kesini-sini. Lu ngadu makin- nggak sama orangnya? Kok gue nggak jadi kayak gini-gini sih? Ternyata memang itu adalah sisi lain dari pemasangan susu. Oh begitu, Iya, memang normal kata pasti dia. normal. Adanya seperti itu. Dan itu katanya gua harus kuat. Oh. Nah, dari situ bikin gua yang, oh ternyata ini nggak ada bedanya dong. Terus gua ngapain ke situ lagi gitu kalau kayak gini lagi Iya. ceritanya. Kan gue pengen kenyamanan juga bang. Gue Bener. juga nggak sekuat itu, coy kan. Nah, habis itu gua, wah kalau kayak gini lama-lama gua nggak bisa nih. Ya kan, gua udah takut juga ya kan, kesini-sini gua makin gila. Yang ada gua gila nih. Nah, habis itu gua cerita ke teman gua nih, kayaknya gua nggak kuat deh. Gua bilang gitu ke teman gua. Kayaknya gue pengen dilepas aja nih. Nah habis itu temen gue, wah gak segampang itu ngelepas susuk cuy, kata dia bilang gitu. Terus gue harus ngapain? Heeh. Nah itu selang waktunya tuh udah setahun lebih bang, setelah ritual kedua. Udah setahun nih ya, udah setahun lebih nih. Iya, gue udah banyak duit lah ibaratnya. Gue udah mikir lagi, oh ya udahlah nggak usah lagi lah gue gitu kan. Udah gue lah mau kerja yang bener aja. Gue bilang gitu kan sama temen gue. Kayaknya gue nggak sanggup deh kalau untuk kayak gini terus. Gue bilang gitu ke temen gue. Tapi kata dia ngelepas susuk itu nggak segampang ngepasang susuk. Ritualnya itu lebih berat. Oke. Nah, pas gue mau kesana lagi, ternyata si yang dukunnya itu udah meninggal dunia, bang. Hah? Iya, Metong deh. iya. Gue bingung dong di situ sama dia. Coba bayangin gue gimana masa Meninggal kenapa dia katanya? Gue nggak tahu sih. Gue juga nggak cari tahu, bang. Karena gue setelah ritual yang kedua, bang, gue nggak komunikasi lagi. Karena gue komunikasi lewat teman gue doang. Nah, gue kaget gue dikasih tahu sama teman gue. Anjir, gue gimana dong ini nasib gue? Lu sepanik apa gue? Lu tahu gak sih gue? Iya ya, masa meninggal? Anjir, gue pusing dong waktu itu. Akhirnya dari yang ilmu hitam itu, kayak pasang-pasang susuk, gue cari kiai lah. Mau berobat lo berarti? Iya, gue mau mau ngelepas berobat. Gue mau lepas, gue usaha ngelepas. Oke. Berarti total lu masang susuk nih Setahun mau 2 tahun. mau 2 Bang. tahun lah ya, Iya, hampir mau 2 tahun lu gue. masang. Dan lu ngerasain banget efeknya memang Memang. gila banget nih. Gila, gue udah di zona yang benar-benar kayak, wah enak banget nih, nyaman banget nih gue Kayak gitu. lu mau cekot keranjang apa tuh? Nggak lihat keranjang online harga. shop nggak lihat harga. Tuh. Iya. Udah di tingkat segitu loh. Pokoknya gue udah, kerja lu capek gitu-gitu aja kan gue nih gitu. Gue udah di taraf itu anjir. Udah di tahap mau cekot keranjang online shop udah nggak mikirin harga ya. Lihat shot checklist semua. Nah. Oh segini, oh sekian juta. Iya. Oh, udah cekot. Ya udah cekot aja dah. Dari HP gue masih yang ecek-ecek, bisa sampai beli kayak orang-orang HP boba bisa gue. Oke. Iya, habis itu gue kayaknya udah, gue tuh masalah kayak duitnya memang kenceng bang, tapi lebih kenceng lagi mistisnya. Jadi gue mikir lagi. Berapa banding berapa? Mistis sama apa yang lu dapet di dunia ini? Balance. Balance 50-50. Iya, dan jadi masih gue pertahanin. 50% lu dapat enaknya, 50% lu 50% gua harus dapet. ngadepin mistisnya nih. Udah, betul. Oke. Iya, gue harus ngerasain kayak yang paling berat sih, gue kayak bersetubuh aja sih itu, kayak gue ngerasa bersetubuh kayak sama jin gitu deh. Gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Ya gue pertama ya yang awal itu bang, yang gue kayak ketemu sosok tuh kayak ganteng banget. Itu tuh kayak sering banget lah gue ngerasain itu. Oke, sekarang kita ngomong mistisnya ya. Sekarang kita ngomongin mistisnya. Dari awal yang lu ketemu sosok ini, sampai gimana tuh? Bisa lu ceritain detail nggak? Dari awal yang itu? Pokoknya gue di itu tuh ketemunya tuh kayak di rumah, tapi kayak di kampung gitu loh bang. Kayak ketemunya tuh kayak yang singkat doang. Ini Kayak di mimpi nih? di mimpi. Oke. Gue ketemu kayak lu berkunjung ke rumah orang, singkat, terus ketemu orang, gak ngobrol gak apa, karena lu ngelihat dia ganteng, ngeliat apa, berarti kan gue, ih ganteng banget ya orang, pasti penasaran dong. Ibaratnya gue nggak pikir panjang, ya gue nikmatin aja, enak aja gitu. Ingat nggak apa yang lo obrolin? Nggak inget lagi? Ya gue nggak paling ngobrol ya
orang kayak mimpi kayak gitu tuh kayak nggak ada ngobrol apa-apa lah. Yang seseringnya itu gue kayak lebih sering ke itu hubungan badan sama dia. Itu berasa? Ya berasa pas gue bangun tidur. Pas bangun kayak abis Kayak udah gitu. lemes aja gitu. Sekuat itu loh energinya. Gila. Dan Itu tiap berapa malam sekali? pokoknya gue sebulan itu ada kali 3 atau 4 kali. Gila gak? Yang bikin gue kapok gue adalah yang gue pas depan gue tuh gue bangun bener genderwa itu bang. Bikin gue udah langsung gue pengen lepas aja. Kalau pas ketemu kayak yang enak-enaknya mah gue nikmatin aja namanya kayak gitu ya kan. Ya udah gitu. Pas udah yang ketemu yang gak enaknya itu kayak gue ketemu pocong, gue ketemu yang nenek-nenek apa segala macem. Itu yang berat di gue. Gue gak sekuat itu ternyata. Energinya tuh kuat banget bang. Dan yang akhirnya mutusin lu buat ke kiai ini kan karena emang hal horornya nih yang lu nggak kuat lu nampung lagi nih. Iya. Disetubuhi sama Iya, jin jin. ini, sosok ini. Berarti itu continuous terus tuh, si jin ini datang terus ke lu. Iya. Si jin yang mesetubuhi lu ini datang terus. Datang terus. Kayak malah kayak justru terikatnya sama itunya. Sama jinnya. Jadi si yang jin ini nih kalau misalkan gue deket sama orang nih bang, kayak di badan gue kayak berontak gitu kayak. Oh gitu? Dianya kayak ngerasa kayak mungkin cemburu kalau orang bilang. Oh. Pasti kalau gue deket kayak serius nih, kalau gue ketemu sama orang kan, gue ketemu sama orang tuh nggak yang intens terus ngobrol terus, paling ketemu makan atau nongkrong gitu. Setelah itu gue dikasih duit, gue cut out gitu doang lah ya namanya hidup di Jakarta kan gitu-gitu doang. Nah pas gue punya rasa ke yang lawan, ibaratnya yang udah gue bikin gue nyaman nih bang, itu tuh semakin menggila dianya. Iya. Justru dia semakin gila. Gimana tuh? Gilanya tuh dia bisa berubah gitu bang. Datang memang kayak rasa gue kayak mau dicekik gitu loh jadinya bang. Kayak mau dibawa dia. Gue nggak kuatnya tuh di situ. Makin brutal, makin gila dianya tuh. Ada nggak yang di luar mimpi yang emang lo alamin bener-bener kayak ini real banget nih, ini gila, ini udah ngebahayain gue banget, ada nggak kayak gitu? Ya itu, gue kayak ngerasa dicekek. Pagi-pagi tuh ya kayak udah napas gue udah susah aja, udah mau minta tolong ke siapa gue udah nggak bisa, kayak udah deh itu di situ bang, itu kejadian itu tuh yang paling gila sih. Dia tuh gue kayak ngerasa kayak nyawa gue udah di ujung tanduk, gue udah wah kayaknya stop nih di sini nih. Tapi itu beneran ada efek ke badan lu asli? Ada, gue ngerasa tuh basah beneran bang. Kayak habis ngerasain hubungan badan. Bener-bener itu terus kayak gue keluar gitu? basah gitu. Iya gue ngerasain. Kayak berarti kayak maaf ya kalau ini nggak apa-apa, kita udah dewasa aja kayak biologi lah. Kayak abis kalau cowok tuh kayak abis mimpi basah ya. Betul. Dan di cewek juga begitu. Sama. Oh my Lu God. lemes sama gue juga lemes. Nah waktu pas yang kejadian itu yang gue paling aneh ini, waktu itu jam berapa ya, gue sih nggak tahu lah jamnya, gue nggak inget ya. Tiba-tiba kayak ngerasa jendela gue ada yang ketok-ketok. Ini di kos nih? Di kos gue. Oke, gimana tuh ceritanya? Gue diketok-ketok, gue ngerasa siapa nih jam segini ketok-ketok gitu kan. Ngerasa gue takut lah jam segitu, masa gue nggak takut. Gue pelan-pelan buka pintu, nggak ada, emang nggak ada apa-apa. Oke. Nah habis itu gue coba tidur lagi nih, pas banget itu mimpi itu lagi. Nah bangunlah gue di situ. Gue ngerasa benar-benar itu kayak rep-repan, kayak gue udah kayak ngerasa tidak baik-baik saja. Tiba-tiba si yang ganteng itu benar-benar itu genderuwo ternyata lagi hubungan badan sama gue. Ini lu udah bangun kan? Udah bangun tidur? Tapi kayak setengah sadar, lu tau gak sih bang, kayak gue sadar tapi nggak sadar, kayak Kayak rep-repan gitu? rep-repan gue. Iya, terus? Gitu. Itu yang bikin gue kayak, wah stop nih, selesai nih kayaknya deh, gue nggak sanggup lagi. Itu tuh bener-bener genderuwo di dekapan gue, lu bayangin. Anjir. Coba lu bayangin, itu gede banget bang. Bener-bener di atas badan gue, di mata gue nih. Di genderuwo, sesosok genderuwo, dan ibarat tuh muka tuh udah nggak tahu apalah. Dan lu ngerasain lagi diituin? Iya. Bener-bener berasa banget. Sampai gue mau teriak nggak bisa. Gue di saat itu tuh gue udah cuma istighfar. Gue udah ngelawan tuh, udah
Astagfirullahaladzim, gue udah, ya Allah nggak kuat, ya Allah nggak kuat. Akhirnya tuh dari situ bang, dia udah nggak ada, udah nggak tahu deh, gue udah langsung kebangun aja di situ. Gila. Dari situ gue langsung telepon temen gue paginya. Wah ini nggak baik banget nih, nggak baik-baik aja gue nih kalau kayak gini nih. Gue udah, wah selesai nih, gue bisa mati gue dibunuh genderuwo. Bukan dibunuh dia, tapi gue sendiri yang ngebunuh gue. Bener gak? Nah gue telepon lah ke teman gue tuh pas kejadian itu. Yang gimana puncaknya tuh gue udah nggak sanggup lagi tuh gue ada telepon. Nah itulah dikasih tahu. Ternyata ya dukunya udah meninggal. Oh itu yang tadi lu kasih tahu ya? Iya, karena gue udah nggak bisa kesana lagi. Si genderuwo ini masih terus menguasai gue. Gue nggak bisa ngomong lagi ke si dukun. Akhirnya gue cari ustadz. Cari ustadz? Iya. Oke. Ternyata cari ustadz untuk ngelepasin susu kayak gitu tuh nggak gampang bang. Karena nggak semua bisa apa gimana? Iya nggak semua bisa dan itu berat. Nggak semua bisa. Berapa lama lu nyari waktu itu? Wah bisa sampai gue 3-4 bulan gue belum ketemu temen Belum juga. ketemu? Belum ketemu. Dan selama 3-4 bulan itu si Gunur itu masih datang? Masih. Oh my god. Gue masih bertarung dengan kayak gitu. Tapi si ganteng itu masih yang dia ngewujudin ganteng apa ngewujudin Gundurwo? Masih si ganteng. Makanya gue masih agak better nih. Si sosok genderuwo itu nggak terlalu sering muncul. Dan Justru. dia masih ngenakin lu di mimpi gitu ya? Iya. Makanya gue nggak terlalu yang gimana gitu. Okay. Oh yaudah gue sambil sabar, gue sambil cari ustadz, sambil gue berusaha semaksimal mungkin lah. Pokoknya gue harus ngelepasin ini semua sebelum gue mati di tangan gue sendiri kan akhirnya. Nah waktu itu gue ketemu tuh ustadznya. Ketemu akhirnya? Akhirnya gue ketemu ustadznya. Dekat kosan lo apa orang mana? Ya adalah pokoknya. Ada ya? Ada, gue nggak bisa ceritain ya karena si ustadz ini nggak mau diiniin kan. Oke, nggak apa-apa. Nah habis itu gue di situ ritualnya juga lumayan panjang juga bang. Gimana tuh? Bisa diceritain nggak pas pelepasan susuk ini? Nah pas pelepasan susuk kan karena memang si dukunya udah meninggal ya dan kayaknya kayak agak berat sih ustadznya itu waktu itu tuh. Jadi lu datang ke rumah dia apa gimana? Iya, gue datang ke rumah dia. Gue sempat diruqyah juga. Diruqyah dulu? Iya, diruqyah dulu. Gue pokoknya ada berapa tahap bang. Normalnya orang ruqyah nih? Iya. Lu pas diruqyah apa yang lu rasain? Iya, gue muntah. Pasti gue muntah-muntah. Apa segala macam. Kayaknya yang di badan gue kayaknya ngeberontak gitu lah. Pokoknya kan yang dimasukin kan apa segala macam kan gue nggak tahu ya. Iya. Iya kan. Makanya pas keluar juga segila itu juga. Gue diruqyah. Di ruko gue muntah-muntah, nah nggak yang sekali langsung beres enggak. Jadi gue ke situ lagi, di ngajiin lagi, di intinya mungkin di khodam mungkin ya dia sama khodam gue tuh saling apa gue nggak ngerti lah si ustadz itulah. Ya gue di situ sih cuman ngaji aja, cuman dia ritualnya sendiri gitu. Enggak. Si ustadznya maksudnya ngobatinnya sendiri juga? Iya, di ruangan beda sama gue. Nggak satu tempat di situ enggak. Oh gitu prosesnya? Iya prosesnya. Jadi pas pelepasan susuk apa pas ruqyah? Pas pertama itu pas ruqyah gue masih tetap pakai mukena. Gue didoain dulu di depan dia. Habis itu baru selanjutnya dia sendiri. Ritual sendiri. Nah setelah itu ya memang gue comeback balik lagi kayak gue lebih nggak ada lagi tentang kayak gitu tentang yang mistis kayak gitu mulai berkurang tapi belum selesai banget kayak masih ada seiring berjalannya waktu gue masih sensitif akan hal-hal mistis kayak gitu entah gue sering ketemu pocong kah even gue ketemu kuntilanak kayak atau apa gitu gue masih sering ketemu sekelibasan gue masih bisa ngeliat itu yang bikin gue makin gila bukan cuman gara-gara si genderuwo doang gue sensitif banget bang, gue mau di mana aja gue mau ngelihat itu tempat yang gue kunjungin ada kuntilanaknya gue ngeliat, gue bisa ngeliat. Jadi kayak gitu? Iya, cuman adalah gue kayak punya energi sendiri untuk nggak berontak teriak atau gimana. Kan kalau orang ibaratnya nggak punya apa-apa kan pasti teriak dong. Mana ada sih kuat tiba-tiba kayak gitu pasti histeris dong. Gue nggak. Oh itu doang. Oh di sini berarti ada penjaganya, gitu doang. Oh gini selama lu nggak ngapain gue aman, gitu doang. Gua. Itu sekali doang nggak Ustadz ya? Enggak. Apa berapa kali? Ada gue, pokoknya ada sekitar 6 kali sih. 6 kali loh diobatin? Iya. Wow. Berapa? Dari yang pertama ke kedua ketiga tuh berapa lama? Pokoknya ada sekitar 3 bulan sampai 4 bulan lah. Gue baru
pure bisa lepas dari berarti susuk itu. 3-4 bulan itu total 6 kali? Iya. Oke, bisa kebayang sih berarti seminggu sekali lu balik ke sana ya? Sekitar seminggu atau 2 minggu ya? Iya, 2 mingguan sih gua 2 mingguan lu bolak-balik sana ke Ustadz itu? Ke Ustadz lagi. Ternyata nggak mudah ya ngelepasin? Enggak, itu masang itu nggak mudah ngelepasin loh. Oke, sampai lu yang ritual terakhir apa yang Ustadznya lakuin, apa yang Ustadznya bilang ke lu? Ada nggak bisa diceritain ke sini? Iya, pokoknya yang terakhir itu adalah ya kesan dan pesannya itu. Makanya Apa dia bilang apa? Dia bilang kalau misalkan apa-apa itu harus dipikir dulu, apa-apa itu harus diperhitungkan dulu, efek dari nanti yang apa kamu lakukan itu kamu harus tahu. Karena ini barang kayak gini tuh, apalagi si dukunya sudah meninggal ini, kalau kamu nggak ketemu saya, kamu itu belum tentu bisa ngelepasin ini dari diri kamu. Ya setelah itu ya memang kayak gue udah lepas ya, nggak semuanya tertutup sih bang, kayak emang udah aura gue kebuka ya. Jadi gue mau kemanapun dimanapun kalau memang ada tempat-tempat yang sensitif gue masih berasa. Oke, efek dari pemasangan susuk ini. Itu, iya. Tapi berarti si Ustadz ini bener-bener nyabut nggak? Lu lihat nggak dia nyabut dari ini lu? Itu ritual itu dia di tempatnya bang. Jadi dia nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak yang ditarik sesuai sama yang kita pasang itu enggak. Nggak kayak di film-film ya? Nggak ada kayak gitu. Yang ditaruh di sini terus dicabut juga di sini, nggak ada kayak gitu. Dia di tempat ruangannya dia sendiri. Apa yang dia lakukan doang nggak tahu. Gue cuma disuruh baca doa aja terus. Apa yang kamu bisa, kamu baca aja gitu. Soalnya kan ada beberapa case pemasang susuk ini bener-bener kalau di ronsen itu ada tuh. Oh, kalau aku nggak sampai ke kayak gitu, karena aku masih bisa menghandle itu, jadi aku nggak harus ke situ-situ. Atau ada kemungkinan nggak itu barang masih ada di lu, tapi emang udah dinonaktifin aja masih Ustadznya, jadi masih ketanam sebenarnya, cuman emang udah nggak berfungsi aja gitu. Kalau itu sih kayaknya nggak tahu sih juga gue bang, itu nggak masih tahu iya. Ya kan? Tapi karena, yang efeknya aja karena gue udah nggak ngerasain hubungan apa-apa lagi. Si genero itu juga udah nggak ada lagi. Iya karena udah kayak di nonaktifin ya, mungkin, gitu. Udah nggak ini, udah nggak aktif lah istilahnya gitu. Si susuk ini udah nggak ada. Kemungkinan kan bisa terjadi semuanya. Benar, iya. Gue juga nggak tahu sih masih atau tidaknya gue nggak tahu. Nah, itu dia tuh. Gue juga masih takut juga sih sebenarnya, cuma gue udah di tahap yang berserah lah. Yang penting lu udah diobatin sama tuh Ustadz dan emang lu udah nggak ngerasain apa-apa lagi berarti sekarang. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang sih. Cuman ya ada efek-efek dikit kayak yang apa gue udah tadi bilang, kayak yang gue masih berasa gitu ya. Masih oke lah. Tapi kalau untuk ngelihat sih gue sedikit-sedikit masih suka ngelihat. Tapi lu berarti udah nggak terikat lagi nih sama Gundurwo ya berarti ya? Iya. Setelah dari Ustadz itu. Benar. Yang intinya yang gue rasain adalah ketika gue udah diobatin, gue udah lepas, gue udah selesai, gue udah nggak didatengin dia lagi sih. Udah nggak ini lagi. Gila. For the first time kita kedatangan emang ya ini nih yang pelaku masang susuknya nih. Jadi kan kalau kita kan biasanya kemarin ada cerita dari Om Hendra ya. Om Hendra dia seorang fotografer artis, dia nemenin si artisnya. Oh, nemenin doang. Masang susu. Dan dia ngeliat tuh katanya ada barangnya dimasukin segala macam. Nah, ini orangnya langsung nih yang cerita dan yang ngerasain bener-bener ya inilah kita datangkan yang Katika di sini biar buat berbagi pengalaman ya Katika ya. Jadi karena apa-apa tuh harus dipikir dulu. Harus dipikirin ya. Iya benar. Efek impact nanti kelanjutan hidup kita tuh kayak gimana tuh kita harus pikirin dulu. Ya memang sih bang kayak mungkin semua orang sekarang di zaman-zaman kayak gini kayak tertarik deh kerja-kerja yang nggak capek terus banyak duitnya. Iya Siapa dong. sih yang nggak tertarik? Oke, jadi selesai ya abis setelah dari Ustadz. Sekarang masih udah diobatin walaupun masih ada efek-efeknya ya, tetap aja ada impactnya dari yang apa diperbuat. Dan ada nggak pesan nih buat sahabat lonceng apa buat teman-teman di rumah, siapa tahu ada yang emang niat buat masang susuk nih. Ya udah, kan pasti itu ada sih tuh. pastilah pikirin lagi. Apa ada pesan-pesan nggak buat mereka? Ya pokoknya yang ada jalan pintas pengen pasang susuk atau pengen pesugihan orang apapun itu ya yang udah gue rasain jangan lebih baik kita berserah sama yang udah ngatur rezeki kita aja. Benar tuh. Itu yang paling kuasa. Sekarang aja udah ke jalan yang benar nih kerja udah kerja bener kan udah ya, kerja bener aja. Ternyata senikmat itu loh nikmat Allah. Ternyata rezeki halal lebih enak ya. Gila. Emang sih keringetnya udah gak tahu kemana-mana. Tapi
nikmatnya itu luar biasa. Itu sih yang gue petik dari kehidupan gue. Ibaratnya ternyata gue salah nih ngambil kesimpulan kayak gini. Impact dan impasnya kemana-mana di hidup gue gitu. Yang punya pikiran-pikiran kayak gitulah, janganlah mikir lagi lah. Pokoknya jangan. Jangan ya. Jangan. Tuh guys, yang mantan pemasang susuknya aja bilang jangan ya. Enggak sih aku. Karena nyesel ya, bakal nyesel ya. Nyesel banget sih, maksudnya jadi orang kayak datang dan pergi sesuka hati gitu, kayak ya memang sih banyak yang kayak gitu, cuman kita nggak punya rasa yang gimana gitu sama cowok, jadi kayak ya udah aja gitu. Tapi kalau buat ini balik ke pertanyaan ya, kita ke ada yang mau gue tanyain beberapa nih dari ceritanya Katika. Walaupun gue dari tadi udah banyak nanya sih, udah ya teman begini adanya lah podcast ya kan, bukan storytelling satu arah tapi podcast ya gue harus nanya juga gitu. Kalau ada yang gak gue jelas atau gue nggak bisa gue bayangin, gue biasanya nanya. Tapi tadi ada yang mau gue tanyain, cuman mungkin keskip tadi. Yang mau gue tanyain itu kan kita balik lagi nih ke yang lu masang waktu masang sama si dukun itu pertama kali, kan lu mandi katanya. Sebelum masang mandi dan kasih baca-bacaan segala macam. Bahkan ketika lo di rumah lo dikasih baca-bacaan juga, ya kan, buat dibaca itu. Bahkan kata lo kalau mau lo salaman lo harus ngebaca, harus ada ritualnya, ada ritual juga buat ngaktifin si susuknya ini. Iya. Oke. Bacaannya itu bacaan apa? Kalau masalah bacaan sih gue nggak tahu ya bang, itu baca apa kayak gimana juga gue nggak tahu. Tapi itu ada kayak tulisan Arabnya gitu sih. Untuk temen lu sendiri yang nganjurin itu masang, dia masang juga nggak? Apa dia cowok apa cewek sih? Cewek. Dia masang juga nggak? Dari itu gue mau nanya, cuma lupa. Kalau dia aku nggak tahu pasang atau enggak. Oh, lu nggak tahu? Gue nggak tahu. Kenapa dia bisa nganjurin itu? Karena mungkin dia udah ngeliat perjuangan hidup gue yang kayak udah berat banget gitu ya. Lu nggak nanya dia dapat dari mana, kenalan gitu? Gue nggak cukup tanya banyak apa-apa karena gue udah mentok bang. Waktu itu udah hopeless banget gitu. Iya, udah hopeless banget deh. Gue udah bingung banget gue mau kerja apa gimana. Sekarang kalau itu nyari kerja susah bang. Tapi temen lu, setahu lu pada waktu itu ya kerjaannya sama nggak sama lu waktu itu? Beda. Tapi dia memang teman kecil gue. Oh, teman kecil lu di Jakarta juga berarti? Di Jakarta juga. Kan tapi lu beda bilang kerja. Kalau bilang udah masang tuh biasanya hidupnya enak segala macam. Dia enak nggak hidupnya yang lu lihat? Siapa? Temen lu ini. Temen gue sih kayaknya hidup biasa aja. Oh, biasa aja. Karena berarti dia nggak pasang kali bang ya? Dia nggak pasang kali. Iya. Ya kan lu bilang tadi pas lu masang. Iya, makanya dia hidup dia biasa aja berarti dia nggak masang dong. Kalau dia masang berarti dia lebih kaya mungkin daripada gue, kan dia duluan yang start. Bener kan? Masuk akal. Iyalah. Oke Kak, gue ada yang mau gue tanyain lagi nih. Tadi kan kalau soal harga udah lo kasih tahu kan ya. Soal harga segala macam dari yang tingkatan titanium, berlian, emas sama berlian. Banyak tuh paketan itu. Harga beda-beda dan udah lo kasih tahu tadi range-nya ya. Setelah lu pasang, ada persyaratan nggak? Maksudnya ada pantangan nggak? Lu nggak boleh ngapain? Lu kalau tadi kan syarat udah tuh lu harus gini-gini balik ke sana berapa kali sehari. Terus pantangan deh, lu ada pantangan nggak? Kalau di gua bang, yang susuk gua ambil itu nggak ada pantangan apapun, nggak ada pantangan apa-apa gitu nggak. Gua masih bisa sholat, masih bisa ngaji, puasa sunnah gua masih bisa. Masih boleh tuh, nggak ada pantangan apa-apa. Nggak ada. Si dukun itu nggak ngejelasin apa-apa tentang pantangan itu. Yang gua tahu adalah yang emas sama si berlian, malah justru ada pantangannya. Oh, yang mahal malah ada? Malah ada. Kok justru itu ya? lebih gila itu pantangannya karena itu karena kekuatannya lebih besar tuh. Iya, masuk akal. Iya. Apa pantangannya yang emas sama yang berlian? Kalau yang emas itu dia nggak boleh makan sate. Dari dagingnya itu langsung dipakai tusuknya tuh nggak boleh. Oh, itu nggak boleh? Nggak boleh. Oh, itu ternyata bener ya? Bener. Anjir, gue kira cuma mitos belaka loh. Itu pantangan bang. Terus? Bener. Apa lagi? Terus makan itu. Terus makan apa lagi ya? Pokoknya kalau misalkan makan pisang-pisang tertentu juga itu harus hati-hati. Pisang buah pisang. Pisang, ada buah pisang tertentu yang nggak boleh dimakan. Nggak boleh, maksudnya gitu. Iya. Oke. Jadi nggak sembarangan orang itu bisa kayak gitu. Berarti nyari amannya dia tuh kalau si pelaku susuk ini kayak yang Mbak tuh dulu berarti amannya nggak usah makan pisang. Iya. Buat nyari amannya. Nyari amannya. Gitu. Itu bisa luntur pisang juga tiba-tiba loh. Udah bayar mahal-mahal, terus tidak berfungsi tuh gara-gara pantangan itu. Dan yang anehnya itu dukunnya nggak akan ngejelasin. Ya misalkan lu udah
makan nih, udah ngelewatin apa batas yang udah ditentuin, nggak boleh kayak gini, tiba-tiba lu makan, itu luntur terus dia nggak akan ngomong, ya nggak ada imbasnya, nggak ada efek apapun, karena lu udah bayar mahal-mahal juga di muka lu, di apa lu, daya tarik lu nggak ada, jadi zonk. Oke, menarik nih ya. Ternyata bener loh, nggak boleh makan sate dari gigit langsung tuh nggak boleh. Nggak boleh, itu beneran, itu yang aku percaya sih dari dukun ini sahabat itu. lonceng yang cowok nih ya, kalau pacar ya dikasih pisang nggak mau, atau Nah itu tanda tanya. makan satenya digini nih seret. Nah, Aduh jangan-jangan apa nih ya kan? Oke, ketika berakhirlah udah nih ya podcast kita malam ini ya, dan tadi pesannya buat sahabat lonceng kalau mau masang ada pikiran mau kesana jangan pintas apa gimana, mending jangan ya. Jangan. Nah, tujuan dari kita podcast sekarang pun buat ngingetin lagi nih kalau bener, reminder lagi. jangan sampai kayak gitu ya. Bener, Jangan sampai masang-masang lah, karena ini ketika sendiri saksi hidupnya nih, masih hidup nih orangnya nih, udah ngerasain nggak enaknya ya. Iya nggak enak. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Bijaklah dalam berkomentar ya, karena tujuan podcast ini juga untuk ngingetin lagi tadi kalian kalau jangan sampai masang kayak gitu. Dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian like videonya, kalau nggak suka juga ya udah tinggal dislike aja videonya. Dan yang pengen nanya-nanya nih sama Katikanya atau pengen cerita-cerita atau sharing nih sesama, mungkin ada yang udah ngalamin juga kayak Katika, berbagi cerita gitu, nggak apa-apa. Gue selalu open kok, selalu open gue, nggak itu apa-apa. ke Instagramnya? Instagram gue langsung Tika_Marcel. Tika_Marcel. Nah, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya, buat sahabat lonceng bisa langsung diklik aja. Dan thank you banget Katika. Oke, thank you siap Kak ya. Udah mau berbagi pengalamannya di Lonceng Misteri. Jangan kapok datang lagi sini buat cerita. Ya, akhir kata gue Gilang izin pamit, Katika juga izin pamit. Bye.